sudah memanggil kita sebagai seorang guru, Tuhan sudah menetapkan bahwa nantinya Bu Yuli saya tetapkan untuk menjadi seorang guru. Saya panggil menjadi seorang guru. Saya tetapkan, saya panggil menjadi orang tua dari 4 orang anak. Kan ada di sekitar kita sampai sekarang juga nggak nikah-nikah kan? Karena memang Tuhan tidak tetapkan dia untuk menikah, untuk punya anak menjadi orang tua. Jadi kalau kita menjadi orang tua, menjadi seorang guru, itu merupakan panggilan atau ketetapan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Itu ditulis di dalam 1 Korintus 12 ayat 8. Tuhan yang menetapkan pengajar. Tuhan juga yang menetapkan kita menjadi orang tua. Untuk mendidik, untuk mengajar anak-anak kita. Kalau Tuhan yang memanggil kita, menetapkan kita menjadi seorang guru, apakah dia biarkan kita menghadapi karakter anak, menghadapi kesulitan-kesulitan? Enggak. Ingat, kalau Tuhan sudah memanggil, menetapkan kita, dia pasti akan apa? Menyertai dan memperlengkapi. Saya kadang-kadang terkagum-kagum penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Saya mulai lebih banyak terjun ke dunia anak itu 2005 ya. 2005 lebih banyak mengajak ke mahasiswa. Kemudian saya seringkali diundang cerita ke anak-anak. Saya kadang-kadang kehabisan akal atau kehabisan ide. Tapi di situ saya melihat bahwa ketika Tuhan memanggil saya di dalam kesulitan bahkan kehabisan ide, Tuhan memberikan ide. Sehingga saya kagum, oh Tuhan, terima kasih. Saya kehabisan akal, bahkan kadang gimana ya menghadapi ini anak, ya kadang-kadang kan ada anak-anak yang nakal, bahkan anak-anak kita sendiri ya, susah kita atasi gitu ya. Tapi Tuhan memberikan hikmat, ini caramu, ini yang harus kamu lakukan. Jadi kalau Tuhan yang sudah memanggil kita, menetapkan kita, Tuhan juga yang akan apa? Menyertai dan memperlengkapi. Saya pernah berpikir empat anak gimana ya menyekolahkan, mengkuliahkan. Sempat saya sampai satu malam itu nggak bisa tidur ya. Ini harus saya sampaikan. Saya satu semester itu harus menyiapkan uang 35 juta. Setiap satu semester untuk biaya kuliah anak-anak saya. Aduh gimana ini? Secara manusia kan kita pasti akan khawatiran. Uang 35 setiap satu semester harus keluar. Akhirnya saya begini, ngapain kamu gak bisa tidur? Bukankah Tuhan yang memberikan anak-anak itu? Maka Tuhan juga akan yang apa? Yang akan menyiapkan. Dia akan menyertaimu. Penyertaan Tuhan mungkin ekstrim Bapak Ibu. Kebetulan pas itu adalah COVID. Nah, satu sisi COVID membawa musibah. Tapi satu sisi bagi saya membawa berkat. Kenapa? Anak-anak tidak kos, tidak kuliah, kemudian pokoknya tinggal di rumah kan. Jadi saya tidak mengeluarkan uang jajan, saya nggak mengeluarkan kosnya, saya hanya bayar uang kuliah. Itu kan pertolongan Tuhan yang ekstrim kan, bagi satu sisi waktu itu, waduh mengerikan kan COVID. Tapi bagi kami, bukan hanya saya, ternyata ketika kita kumpul, ternyata itu COVID itu juga membawa berkat bagi orang-orang tua yang saat itu mereka menghadapi satu situasi yang pelik di dalam menyekolahkan anak-anak mereka. Tapi pertolongan Tuhan, puji Tuhan nanti 1,5 tahun lagi anak-anak saya selesai semua kuliah. Itu karena pertolongan Tuhan. Jadi ingat, kita menjadi guru, menjadi orang tua itu sudah merupakan panggilan atau ketetapan dari Tuhan. Yang kedua, selain Tuhan memanggil, Tuhan juga yang mempercayakan. Ingat itu. Tuhan yang mempercayakan. Kalau Tuhan yang mempercayakan gimana? Kita harus bertanggung
jawab. Makanya saya sangat marah sekali. Maaf ya kalau saya sebenarnya saya nggak senang sebenarnya duduk di ini ya. Saya paling nggak suka sama orang tua kayaknya asal sudah melahirkan anaknya saja ya udah kayak anak kucing gitu ya, cari-cari makanan sendiri atau kayak ular gitu loh. Tahu ya kalau ular itu sudah menetas terus dia biarkan anaknya cari-cari makananmu sendiri. Enggak. Kalau beda dengan binatang, dengan anak-anak, kita harus apa? Bertanggung jawab akan kebutuhan mereka. Sandang pangan mereka harus kita cukupi. Jangan hanya senang membuat, tapi tidak senang bertanggung jawab. Ya maaf, membuatnya enak. Maaf ya yang belum berkeluarga ya. Tapi jangan hanya enaknya. Perhatikan juga bagaimana anak itu sejak dia di dalam kandungan sampai dia besar itu merupakan tanggung jawab kita yang harus kita penuhi ya. Karena Tuhan yang mempercayakan anak-anak itu kepada kita. Kita harus memenuhi, nanti kita akan belajar. Jadi ini saya hanya selingat saja. Ingat kita dipanggil, kemudian Tuhan mempercayakan. Terus kalau Tuhan yang mempercayakan, jangan pernah bersungut-sungut. Gereja orang boleh mengakui, memuji apa yang kita kerjakan. Jangan kita tawar hati, jangan kita kecut hati. Karena pelayanan terhadap anak-anak, itu kita tidak terima dari manusia, walaupun kita bekerja di tengah-tengah manusia. Jangan pernah kecut hati. Karena bukan manusia yang mempercayakan, walaupun itu kita terima dari manusia. Tuhan yang akan membalas. Di dalam Ibrani 10 itu berkata, bukan Tuhan tidak adil sehingga dia lupa akan apa yang kita lakukan terhadap orang-orang kudus termasuk pada anak-anak kecil dan kepada banyak orang. Apapun yang kita kerjakan, kita lakukan kepada semua orang. Kalau kita lakukan dengan penuh ketulusan dan kita lakukan kepada Tuhan bukan untuk mengambil muka, Tuhan yang akan membalas dengan caranya Tuhan sendiri. Amin? Amin. Jadi yakinlah bahwa Tuhan yang mempercayakan, termasuk apapun jabatan kita, Tuhan yang mempercayakan. Kalau kita punya konsep bahwa Tuhan yang mempercayakan, suatu saat diambil dari kita, kita tidak akan sedih. Benar? Kalau suatu saat apapun diambil dari kita, kita tidak ada sedih. Kenapa? Karena itu merupakan kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan. Pemiliknya siapa? Tuhan. Bagian kita adalah mempertanggungjawabkan, mengurus apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Amin? Oke. Kita akan masuk ke dalam inti kita semuanya. Bagaimana supaya kita bisa membentuk kepribadian anak itu menjadi sehat? Hal yang pertama yang Bapak Ibu perhatikan terlebih dahulu adalah setiap anak itu unik. Nah, kalau kita memakai istilah beda itu sedikit agak negatif ya. Artinya kayak menyimpang. Kalau kita sudah memakai istilah menyimpang, kalau udah anaknya itu menyimpang itu cenderung negatif ya. Kalau di kepribadiannya kok menyimpang. Kira-kira kalau ada kata kepribadian menyimpang itu kira-kira apa? Menjurus kemana? Gay ya, istilah seperti itu ya. Lesbi gitu ya. Nah, kita nggak pakai itu istilah menyimpang. Tapi kita lebih memakai istilah unik. Atau ada satu kata lagi, spesial. Ya. Dia unik, dia spesial. Atau berbeda satu dengan yang lain. Saya sering menemukan orang tua atau guru-guru. Aduh, ini anak ini beda sekali dengan kakaknya. Aduh, ini beda dengan anak tetangga gitu ya. Coba anak tetangga itu pintar gitu, diajarin sekali aja sudah langsung. Coba yang satu, kakakmu itu diberitahu sekali aja langsung nurut. Kamu ini sampai doer bibirku tidak pernah mendengar, ya kan? Kenapa kira-kira? Karena kita tidak memahami
bahwa setiap anak itu unik. Kenapa dia unik? Tuhan yang membentuknya loh. Coba kalau semua sama, kira-kira gimana? Di dalam ruangan ini semua sama misalnya. Wajahnya sama, terus sifatnya sama semua. Aneh enggak? Hah? Aneh malah ya. Itu. Tuhan yang menciptakan, yang membuat dia unik, yang membuat dia berbeda satu dengan yang lain ya. Wajahnya beda, karakternya membeda, kemampuannya pun berbeda. Kemampuan itu ada dua, kemampuan akademik ya, dan kemampuan skill ya, non akademik skill. Saya 4 orang anak, gak ada yang sama. Wajahnya tidak ada yang sama 4-4, tidak ada yang persis sama dengan saya. Terkecuali anak saya yang cowok. Saya nggak mencantumi di sini ya. Dia ngikutin kulit saya dan mata saya yang sipit. Selebihnya gak ada yang sama persis. Kemampuannya gak ada yang sama. Tindak tanduknya gak ada yang sama. Talentanya gak ada yang sama. Nomor 1 sama nomor 2 senang dengan piano. Nomor 2 dia lebih ke logika. Cerdas. 4-empatnya cerdas, tapi cerdasnya yang berbeda gitu loh. Dengan keunikannya mereka masing-masing. Anak saya yang nomor terakhir, setelah dia masuk SMP, baru saya lihat kemampuannya. 1 sampai 3 dari mereka TK saya sudah mensupport talenta-talenta mereka. Ada yang pintar bahasa Inggris, saya les. Ada yang pintar piano, saya fasilitasi beli piano, tak lesin. Anak saya yang nomor terakhir, saya sampai bergumul, ini apa ya? Dari segi akademiknya juga biasa-biasa, beda dengan kakaknya. Pola pikirnya berbeda. Talentanya juga berbeda. Setelah dia SMP, sekarang dia udah kuliah, melejit. Kadang-kadang dia menjadi penterjemah, karena dia pasti bahasa Inggris. Kemudian desainnya bagus, ngajar hebat. Padahal dulu saya nggak lihat itu. Tapi di dalam keluargaku tidak ada istilah yang membanding-bandingkan. Memang berbeda satu dengan yang lain. Yang pertama, biasa anak pertama itu iri hatinya tinggi. Karena ada adik-adiknya merasa tersisihkan. Ya kan? Anak yang nomor 2 itu harga dirinya tinggi. Nah, jadi kalau kita langsung tunjukkan bahwa kamu salah, dia akan membela diri. Nomor yang yang ketiga, gampang putus asa, nangis, cowok padahal. Yang terakhir, kepercayaan dirinya tinggi sekali, pede banget. Jadi sama kakaknya yang nomor nomor 3 itu gak pernah kasih panggil mas, langsung panggil nama. Padahal kadang-kadang panggil mas atau panggil abang gitu. Gak, langsung aja panggil. 4 berbeda, unik. Tidak ada yang sama. Oleh karena itu Bapak Ibu, karena anak-anak ini unik, apa yang harus kita lakukan? Berhenti membanding-bandingkan anak dengan siapapun. Kira-kira kenapa Bapak Ibu itu suka banding-bandingkan anak Anda dengan kakaknya, dengan adiknya, atau dengan tetangganya? Kira-kira. Kadang-kadang kan istri juga begitu loh. Membanding-bandingkan suaminya dengan suami orang lain. Ya jadi aja nikah, jadi istrinya aja. Jadi suaminya aja tuh misalnya ya. Seringkali tujuannya apa kira-kira? Kenapa kita sering banding-bandingkan? Katanya supaya dia termotivasi, benar nggak? Hah? Benar nggak anak kita termotivasi kalau kita banding-bandingkan? Suami kita termotivasi nggak? Istri kita termotivasi nggak?
istri tetangga itu ya coba langsing kayak biola ya. Coba dirimu sekarang udah kayak drum sekarang. Suami saya itu seringkali bilang, say, diet dong. Karena anggapannya dia 25 tahun yang lain dia lihat Bu Yuli ini langsing tinggi. Sekarang sudah saya kadang-kadang saya bilang, udahlah Pak, sekarang kan saya udah punya suami, untuk apa lagi langsing menghibur diri gitu ya. Tapi kadang-kadang itu bikin kita jengkel ya. Kalau kita banding-banding. Anak kita juga begitu Bapak Ibu. Kalau kita banding-bandingkan dia dengan yang lain, dengan kakaknya, kira-kira dia marah nggak? Jengkel nggak? Ya. Kalau kita terus membanding-bandingkan dia akan menimbulkan kemarahan. Dia marah kepada orang tuanya, pada pasangannya. Dia juga marah terhadap dirinya sendiri. Kemudian apa lagi? Menimbulkan iri hati. Dia akan iri kepada orang yang dibandingkan itu. Kalau sudah iri, kira-kira apa yang ada di dalam dirinya? Pasti akan ada dendam. Kalau kita sudah membanding-bandingkan dia akan kehilangan kepercayaan diri. Dia merasa tidak spesial lagi. Lah jadi pribadinya gimana? Dia akan menjadi pribadi yang sehat kalau kita banding-bandingkan dia? Enggak. Dia akan menjadi pribadi yang apa? Penakut, pemalu. Dia akan menjadi pribadi yang penuh dengan amarah, penuh dengan emosi, penuh dengan iri hati. Bukan lagi satu pribadi yang sehat. Yang penuh dengan kegembiraan, yang mensyukuri dengan dirinya yang diciptakan oleh Tuhan ini, enggak. Dia akan merana dan menimbulkan luka. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau anak-anak kita ada kemarahan, ada iri hati, ada ketidakpercayaan dalam dirinya, ada luka di dalam hatinya. Kira-kira kepribadian anak kita itu, coba kita bisa pikirkan ya. Bisa kita tebak ya. Kepribadiannya seperti apa? Pribadi yang sakit. Dia membawa semua kemarahan ini. Dipenuhi dengan iri hati. Ada ketidakpercayaan, ada luka. Dia akan menjadi pribadi yang sakit. Atau sebaliknya menjadi pribadi yang sombong, dia menutupi kelemahan dirinya, atau orang yang diiriin, yang biasanya di dalam keluarga, orang yang dibanding-bandingkan, orang yang dibuat perbandingan itu, dia menjadi sombong terhadap adiknya atau kakaknya yang dibandingkan. Nah, aku kan lebih hebat. Dan itu nanti celakanya juga ada kaitannya dengan orang tua. Karena dia merasa lebih disayang oleh orang tuanya karena keunikan atau prestasi yang ada di dalam dirinya, itu akan menjadi senjata untuk meminta apapun keinginannya kepada memorotin, ya istilahnya memorotin orang tuanya. Karena dia udah tahu bahwa papa mamaku sangat sayang kepada saya, maka dia ambil kesempatan itu untuk memorotin orang tuanya, apapun yang diminta akan dituruti. Nah ini nggak gampang Bapak Ibu ya. Makanya berhenti membanding-bandingkan anak. Kalau nggak bijaksana itu banyak dampak, baik kepada anak yang dibandingkan atau anak yang memiliki kelemahan, itu banyak dampak yang tidak baik dan menimbulkan kepribadian yang gak sehat di dalam diri seorang anak. Jadi saya katakan kepada Bapak Ibu, guru-guru sekolah minggu, berhenti membanding-bandingkan. Kami bersyukur di dalam rumah tangga kami gak pernah kami membandingkan anak kami. Suatu saat di sekolah, anak kami pulang, nangis dia.
Ketika dia nangis, kenapa? Itu loh, Ma, tadi tadi guruku mengatakan, Vel, kamu kok nggak seperti kakakmu si Vel, pinter gitu. Kata-kata itu aja udah melukai dia. Akhirnya saya bilang begini, Vel, mereka gurumu itu dia tidak tahu. Makanya dia membandingkan kamu kepada kakakmu, terhadap kakakmu. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, anak saya nomor 2 itu lebih pintar daripada anak saya yang nomor pertama. Akhirnya suatu saat ada pertemuan wali murid, suami saya datang dan menyampaikan kepada Bu Guru, Bu, anak saya kapan ini, singkat kata menyampaikan bahwa anak saya nangis karena dibanding-bandingkan. Waduh Bapak, padahal tujuan saya itu untuk memotivasi dia supaya dia bisa lebih belajar lagi, lebih giat belajar. Suami saya bilang, Bu, sebenarnya anak saya nomor 2 ini udah tes IQ, lebih cerdas dibanding dengan anak saya yang nomor pertama. Anak pertama itu kelihatan pinter karena dia tekun. Kalau dia nggak tekun, dia tidak akan mencapai. Tapi anak saya ini persis kayak suami saya. Gak usah belajar, dia hanya lihat sekilas saja, udah terkonsep di otak. Dia lebih cerdas. Akhirnya bu gurunya minta maaf kepada anak saya nomor 2. Itu menimbulkan kemarahan. Jangan pernah membanding-bandingkan anak dengan yang lain, akan merusak kepribadian anak kita. Yang kedua, setiap anak punya cara sendiri untuk menghadapi dunianya, atau dia punya gaya di dalam menghadapi, atau dia punya cara belajar. Ya, saya lebih tepatnya memakai istilah setiap anak itu punya gaya belajar. Termasuk kita orang dewasa. Ya, ada 4 gaya belajar. Yang pertama adalah visual. Kalau Bapak Ibu lihat di paling atas ini gambarnya ini ya. Yang ada gambar ini, yang megang ini ya. Anak itu bisa mengerti, bisa memahami kalau dia bisa melihat langsung apa yang diajarkan. Jadi biasanya di sekolah minggu ini anak-anak balita, berarti usia 5 tahun ke bawah. Jadi kalau mengajar sekolah minggu, ngajarin mereka tentang firman Tuhan, harus ada gambar. Kalau tidak ada gambar, cenderung mereka nanti nggak diem. Kalau ada gambar, mereka akan gampang memahami. Ya. Kemudian ada gaya belajar auditori. Apa itu auditori? Mendengar. Ya. Dia hanya mendengar saja. Padahal dia ribut waktu Bapak Ibu ngajar, dia lari-lari ke sana kemarin. Tapi coba nanti tanya kepadanya. Ada buat pertanyaan, dia pasti nanti akan jawab. Kenapa? Walaupun dia lari-lari, tetapi dia fungsikan apa? Kupingnya untuk mendengar. Suami saya ini, saya ketemu dengan teman-teman kuliahnya. Kan suami saya kuliah di tengah-tengah orang Tionghoa, hitam sendiri. Dia bilang, aku itu kesal sama Yosua Yul. Kenapa? Waktu kuliah bahasa Yunani, dia nanti tidur, dia gini. Guru dosen ngajar depan. Tapi heran loh Yul, nanti kalau ujian nilainya A semua. Kenapa? Kira-kira kenapa? Yang dia pakai itu apa? Pendengaran. Kadang-kadang temannya belajar, mereka baca kan ada yang besar-besar suara kan, membaca menghafal sesuatu kan. Dia gak baca. Tapi dengan mendengar teman-temannya membaca besar suara, dia sudah kecantol. Kenapa? Karena gaya belajarnya adalah auditori. Hanya mendengar. Apalagi kalau mengajar tidak menarik bagi dia, dia akan ngantuk. Tapi kupingnya berfungsi. Ya, jadi kenalin anak-anak Bapak Ibu ya. Yang keempat adalah gaya belajar kinestetik. Apa itu kinestetik? Anak belajar bergerak, gak bisa diem. Jadi jangan pernah mencap, entah itu anak kita sendiri
atau anak sekolah minggu, aduh anakku ini gak bisa diem, lompat sana, lompat sini. Saya beritahu ya Bapak Ibu ya, anak-anak yang energik itu adalah anak-anak yang pintar sebenarnya. Hanya saja kita tidak tahu cara kita menangani mereka. Saya udah menangani anak-anak karena saya terjun di dunia anak-anak, apalagi saya punya sekolah ya, punya sekolah sendiri. Saya menghadapi anak-anak yang kita anggap biang keributan atau anak-anak yang gak diam itu anak-anak yang pintar. Kenapa mereka lari ke sana kemari? Karena otak mereka bergerak terus kan. Sementara kita tidak menyediakan bahan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Akhirnya apa? Mereka jadi ribut. Mereka menjadi biang pengacau. Coba kalau kita bisa mengenal mereka dengan baik dan kita memfasilitasi mereka dengan baik, pasti mereka akan diam. Makanya di dalam kelas itu kita harus memilah anak. Ini anak ini dominan, dia cepat selesai kalau mengerjakan. Kalau kita hanya menyediakan satu materi, kemudian kita suruh dia diam atau menunggu teman-temannya yang lain selesai, dia akan ribut. Caranya gimana? Harus sediakan materi yang lain untuk dia kerjakan. Jangan suruh dia menunggu. Jangan gara-gara menunggu yang gak bisa kita terlantarkan ini. Sebaliknya, jangan gara-gara ini kita terlantarkan yang belum bisa. Harus seimbang. Dan itu pintar-pintarnya seorang guru atau orang tua yang memiliki anak-anak yang tidak bisa diam. Siapkan materi. Siapkan aktivitas tambahan yang bisa dia kerjakan di rumah. Sehingga dia energinya itu bisa terserap dan bisa tersalurkan. Jadi jangan, aduh anak ini nakal banget, dia ganggu temannya. Berarti kita belum mengenal siapa anak didik kita, siapa anak kita yang sebenarnya. Oke ya? Nah yang keempat adalah gabungan dari ketiga tadi. Bisa visual dengan kinestetik. Ya, dia bisa belajar dengan visual, bisa juga kinestetik. Kemudian bisa auditori, bisa juga dengan visual. Atau tiga-tiganya anak itu punya gaya belajar atau cara sendiri ketika dia mau belajar. Nah, kalau ingin anak-anak kita memahami apa yang kita mau sampaikan, maka pahamilah, oh iya di kelasku ini gaya belajar mereka apa ya? Kira-kira anak balita itu senang nggak kalau kita bercerita, mengajar anak hanya bercerita saja, melulu cerita? Kira-kira mereka diam nggak? Nggak. Harus apa? Pakai gambar. Wah, ini ibu guru tadi membawa ini loh, gambarnya bagus. Ini menurut kalian gambarnya bagus gak? Nanti pasti mereka akan kumpul dan duduk bersama-sama. Tapi kalau kita ngajar hanya ngomong toh, waduh, lompat sana, lompat sini. Kita sibuk menenangkan mereka, kita ngomong sendiri, akhirnya mereka tidak mendengar. Oleh karena itu, kenalilah bagaimana anak saya belajar. Stylenya dia belajar. Saya harus mengenali mereka dengan baik. Orang tua juga seperti itu. Nenek-nenek yang punya cucu juga jangan hanya mengeluh terus. Aduh, anak saya nakal gitu ya. Gak. Sekarang kan banyak hal yang bisa kita berikan kegiatan-kegiatan tambahan supaya mereka tidak nakal. Oke ya? Usahakan tidak memakai kata nakal. Saya gak suka dengan mendengar anak saya ini nakal banget. Anak saya bandel ya, benar-benar nanti sesuai dengan apa yang kita katakan loh. Itu doa kita ya, berhenti menyampaikan itu. Kalau dia benar-benar nakal, bandel, benar-benar nanti gimana? Siapa yang bingung? Bapak Ibu kan? Jadi mulut ini harus dijaga. Jangan pernah mengata-ngatai negatif anak kita. Goblok ya, benar-benar nanti goblok. Bodoh ya, benar-benar dia bodoh. Lebih baik yang keluar itu adalah kata-kata berkat. Bukan kata-kata kutuk dari mulut kita. Itu yang kedua. Kemudian setiap anak mempunyai bahasa kasih atau bahasa cinta. Nah, bahasa kasih ini gini. Anak itu akan mengerti orang tuanya itu, bahwa orang tuanya itu sayang sama dia.
jika dia disayang sesuai dengan bahasa kasihnya. Ya. Sesuai dengan bahasa cinta. Setiap kita, saya sendiri juga sampai udah tua begini juga saya punya bahasa cinta. Supaya suami saya ngerti tentang saya apa. Nah, kadang-kadang kalau dia nggak ngerti saya ngambek. Itu ya. Awal-awalnya saya menikah dengan dia nggak ngerti apa yang saya butuhkan, bahasa cinta saya. Kadang-kadang dia memberikan hadiah, saya nggak membutuhkan hadiah. Yang saya butuhkan apa? Waktu mendengarkan saya. Ya, saya nggak membutuhkan hadiah, tapi berikan waktumu untuk mendengar keluhan. Nggak usah ada jalan keluar, mendengar saja. Dan yang kedua adalah peluklah saya. Kalau kamu udah meluk saya, udah tenang hatiku. Ya, itu bahasa cinta saya. Kalau dia sudah melakukan itu, saya mengartikan bahwa suami saya sayang kepada saya. Walaupun dia kasih hadiah, itu bukan bahasa cinta saya. Ya, nah anak begitu punya bahasa cinta di mana nanti dia definisikan bahwa orang tua saya sayang terhadap saya jika kalau ada anak bahasa kasihnya adalah sentuhan fisik. Yaitu tadi loh, bergulat dengan papanya, bermain kuda-kudaan, itu namanya sentuhan fisik itu ya, memeluk. Nah, ini saya belum ada beberapa data juga kenapa anak-anak perempuan itu seringkali jatuh di dalam pelukan anak laki-laki karena pada umumnya karena kurang merasa pelukan dari seorang ayah. Cinta pertama anak perempuan itu adalah ayahnya sendiri. Dan maaf kita yang yang belum punya pemahaman tentang itu, seringkali ayah itu kurang memeluk atau mencium anak perempuannya. Sehingga anak perempuan itu kadang haus. Bagaimana sih rasanya dipeluk? Bagaimana sih rasanya dicium? Karena dia tidak mendapatkan itu, akhirnya dia cari pelukan, ciuman kepada lawan jenisnya. Dan celakanya bablas angine, ya kan? Bablas angine. Nah, ini harus diwaspadai oleh orang tua. Ya, berikanlah sentuhan fisik kepada orang tua, kepada anak-anakmu, agar dia tidak penasaran seperti apa sih kalau dipeluk itu, seperti apa sih kalau dicium itu. Jadi yang kasih dia pelukan pertama, yang kasih dia ciuman pertama, jangan laki-laki di luar sana, tapi siapa? Ayahnya harus memberikan itu. Entah itu pulang dari sekolah, peluk dia, cium dia. Sehingga dia udah puas, dia tidak akan cari lagi ciuman di luar sana. Oh ternyata seperti ini ya. Sampai hari ini anak saya udah umur 24, kadang-kadang papanya masih tidur di sampingnya dan memeluk. Ya. Kadang-kadang ada risih kan? Tapi enggak, karena memang harus ada bonding ya, namanya itu kedekatan fisik kepada anak. Jangan orang tua yang laki-laki mau, aduh izin saya dan lain sebagainya. Enggak, itu sangat penting sekali. Itu yang pertama, sentuhan fisik, ya, bermain, kuda-kudaan, memeluk, mencium. Kemudian kata-kata penegas. Apa kata-kata penegas? Waktu saya mengajar formasi spiritual ya, saya kasih semacam jurnal kepada mahasiswa. Coba ceritakan tentang dirimu dan lain sebagainya. Saya kadang-kadang kalau baca itu saya nangis. Mereka bilang gini, orang tua saya itu nggak pernah memberikan pujian. Apapun yang saya lakukan tidak pernah dipuji. Yang ada adalah kritikan. Gak pernah mengatakan pencapaian apapun, gak pernah mereka mengatakan kamu hebat. Bahkan diam saja. Anak-anak itu akan terluka dengan itu. Berikanlah kata-kata penegas, misalnya kamu cantik. I love you. Istri juga begitu loh, membutuhkan itu ya. Ya loh, walaupun sekarang dia sudah gembot gitu ya.
Bapak-bapak juga membutuhkan itu loh. Aku sayang bapak, jangan tetangga yang disayang ya. Bahaya ya. Aku sayang, walaupun dia sekarang sudah kumisan gitu ya. Udah putih rambutnya atau sudah ya dasteran terus. Harus kita sampaikan bahwa dia yang paling cantik, kamu yang spesial. Anak-anak kita juga begitu, membutuhkan kata-kata penegas. Kamu hebat, kamu cantik, kamu pinter. Saya mengelesin anak-anak, ada yang dikirim Tuhan di tempat saya itu adalah anak-anak yang unik-unik ya. Anak-anak yang benar-benar terlambat belajar. Tapi kata-kata yang sering, ada 3 kata yang saya katakan kepada mereka. Kamu ganteng, kamu pinter, kamu luar biasa. Saya membesarkan hatinya mereka. Karena mereka merasakan tersisih, karena mereka anak yang terlambat belajar, yang istilahnya kalau bisa didefinisikan adalah orang yang bodoh kalau di dalam tanda kutip kan. Diajak berkali-kali tidak kecantol. Sehingga guru-gurunya bahkan mungkin teman-temannya akan membuli, mengejek, "Wih, kamu gak bisa, dan sebagainya. Tapi ketika datang ke tempat saya kata-kata itu, kamu pintar, kamu hebat, kamu luar biasa. Dia nanti akan tersenyum, dia akan belajar, dia akan semangat belajar lagi. Sama dengan anak-anak kita, harus ada pujian. Jangan hina terus, jangan kritik terus. Lama-lama dia akan minder kalau kita kritik terus. Kemudian waktu berkualitas. Nah, mungkin kalau di sini gak tahu ya, orang tua suami istri sibuk apa enggak ini suami istri? Mungkin iya, sibuk ya. Kalau nggak salah ini banyak yang ke luar negeri ya, kalau di daerah-daerah ini. Nah ini, yang dibutuhkan anak itu sebenarnya adalah bukan uang. Walaupun kita butuh uang. Ini saya harus cerita tentang pengalaman saya. Sehingga saya ngomong seandainya aku bisa putar waktu, saya putar waktu. Ini anak saya yang nomor 2. Saya kembali lagi ke anak saya nomor 2. Waktu itu kami pergi ke Nias untuk ada pelayanan dan dia lulus TK. Saya tidak hadir, papanya nggak ada. Sampai dia udah kuliah dia masih ingat dan waktu dia menyampaikan itu sampai menangis. Saya peluk dia, saya bilang, "Vel, maafkan mama. Seandainya mama bisa putar waktu, mama tidak akan pergi ke Nias. Saya akan menghadiri acara wisudamu." Itu acara TK. Nah saya berpikir ada neneknya, ada kakaknya, itu sudah cukup. Tapi bagi dia itu tidak cukup. Seharusnya yang hadir, yang meluangkan waktu adalah mamanya. Dan itu menimbulkan luka di dalam dirinya. Kemudian layanan. Layanan itu apa? Gini loh. Anak-anak kita itu sebenarnya mereka bisa mengerjakan misalnya makan sendiri, pakai sepatu sendiri, pakai baju sendiri, ya kan? Ya. Tapi seringkali mereka gak mau mengerjakan. Mereka pingin mama, papanya atau neneknya yang ngasih. Kenapa? Karena bagi dia kalau papa mamanya yang melakukan itu tandanya mama papanya mencintaiku. Karena itu adalah bahasa cintanya. Kalau kita tidak melakukannya, di dalam pikirannya, di dalam hatinya, dia akan menulis bahwa papa mamanya tidak mencintai. Mungkin kita kasih uang, bagi dia bukan itu yang saya butuhkan. Saya mau papa mamaku yang memasakin baju. Pingin masak untuk saya adalah mamaku, bukan nenekku, bukan budeku. Kalau mamaku melakukan itu artinya papaku, mamaku mencintaiku. Kalau enggak nanti akan pasti ada dampak-dampaknya. Yang terakhir adalah hadiah. Hadiah itu kita berikan kepada anak-anak tidak harus yang mahal-mahal, sederhana aja. Misalnya tulisan-tulisan I love you itu kan sudah hadiah. Tuh kan? Membeli pins itu sudah hadiah. Kalau bisa beli yang mahal juga nggak apa-apa, saya nggak nolak juga. Seperti itu. Tapi setiap anak, setiap orang punya bahasa
cinta mendefinisikan dengan melakukan itu artinya guruku, papaku, mamaku, kakekku, nenekku mencintaiku, mengasihiku. Jadi jangan pernah memberikan sesuatu yang sebenarnya dia nggak membutuhkan. Itu bukan bahasa cintanya. Aduh, aku sudah membelikan kamu ini, saya sudah mengasihkan uang ke... Itu bukan yang dia cari. Yang dia cari adalah mungkin waktu yang kita sediakan buat anak-anak kita. Tuh ya. Jadi pahami kasih sayang mereka, bahasa cinta mereka seperti apa. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah perkembangan dan pertumbuhan seorang anak sangat dipengaruhi oleh pola asuh. Ya, kepribadian seorang anak itu sangat dipengaruhi oleh pola asuh yang Bapak Ibu berikan. Ya, pembentukan kepribadian yang pertama itu dimulai di mana? Bukan di sekolah, bukan di gereja, tapi dari mana? Dimulai dari rumah. Dengan pola asuh yang diberikan oleh orang tua. Anak diasuh oleh ayah dan ibu, papa mamanya. Itu pun ada dua, kita bisa bagi. Yang pertama, orang tua, ayah ibu yang di dalam relasi suami istri sehat, harmonis, tidak ada pertengkaran. Tapi mereka benar-benar bergandeng tangan di dalam mendidik, membesarkan anak mereka. So pasti kalau hubungan suami istri sehat, harmonis, walaupun ada riak-riak, tapi mereka bisa bijaksana menyikapi riak itu dan membimbing anak-anak mereka dengan baik, maka anak-anak mereka akan bertumbuh menjadi pribadi yang sehat. Karena dimulai dari hubungan suami istri yang sehat. Tapi walaupun ada papa mamanya ada di dalam rumah, tapi suami istri ribut terus, bertengkar terus. Kira-kira kepribadian anak yang melihat papa mamanya siang dan malam piring terbang, tonjok sana, tonjok sini, keluar kebun binatang semua. Kira-kira kepribadian anak-anak itu bisa kita bayangkan ya, menjadi pribadi yang rusak, sakit gitu loh. Dia memendam kemarahan. Dia mau bela siapa? Mamanya atau papanya? Tuh ya. Mereka tidak punya patokan harus mencontoh siapa, harus mengikuti siapa. Jadi pola asuh ini dimulai dari suami istri, ya, suami istri yang harmonis atau suami istri yang hampir setiap hari bertengkar, ya. Kalau kita berbicara tentang broken home, kalau kita broken home itu bercerai, tapi broken home yang sebenarnya sama-sama hidup di dalam satu atap, tapi tidak ada keharmonisan, itu sebenarnya sudah disebut sebagai broken home, berantakan. Anak-anak pasti akan hancur, pasti tidak akan tumbuh kepribadian yang sehat, pasti akan terluka, sakit, dan tidak jelas. Oke. Kemudian anak diasuh ayah dan ibu dan kakek nenek. Nah, tinggal di rumah, ada mama, papa, terus ada kakek nenek. Bisa bayangkan itu ya, kakek nenek ini sayang cucu. Ya, toh. Papa mama memberikan aturan nih, kamu boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Nenek, kasihanlah, kasih saja. Bingung nggak? Anak itu jadi bingung kan? Orang tua yang melahirkan juga dongkol. Aku mau membentuk anak saya menjadi pribadi yang baik, tapi kakek neneknya membela. Kasihan masih kecil, nanti aja kalau sudah besar baru gitu. Kasih larang-larangan. Bablas anginnya nanti ya. Itu susah. Terkecuali harus ada kesepakatan. Sama dengan kami ketika kami menerapi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Saya panggil orang tua, kami mau menerapi anak ini, tapi kita harus ada janji. Apa yang kami terapkan di sekolah, diterapkan juga di rumah. Nanti mamanya, itu loh kakek neneknya itu sama tante-tantenya itu pasti akan memberikan nanti. Saya bilang nggak boleh pegang HP, tapi neneknya bilang, gak apa-apa, kasihan daripada dia nangis-nangis, terus kasih aja gitu. Saya bilang, kalau tidak ada kesepakatan, percuma kami mendampingin. Lebih baik wes terapi sendiri. Tapi kalau mau
ayo apa yang kami terapkan di sekolah, terapkan di rumah. Karena percuma kita terapi kan, di rumah dikasih HP. Lah anaknya sampai kapanpun tidak bisa ngomong karena dia hanya diam terus, lihat HP pasif kan. Tapi kalau kita ambil HP, nggak boleh nonton TV, kita aja dia ngomong, kan lama-lama terangsang kan dia bicaranya. Nah ini seringkali kesulitan, pola asuh di rumah itu kalau ada papa mama, ada aturan, tapi kakek nenek yang menghancurkan. Jadi kadang-kadang maaf ya kakek nenek, kadang-kadang sayangnya kita itu salah. Hah? Benar ya Pak ya? Itu salah, gitu loh. Dan pinter nanti, dia ada ini, maksudnya papa mamanya marahin dia lari ke neneknya. Neneknya marahin dia, lari ke papanya. Jadi ada tempat dia berlindung. Lah sampai kapan? Iya kan? Sampai kapan akan seperti itu? Kalau ini sudah terbiasa karakter seperti ini, lah dia nanti akan menjadi anak apa ya? Cari aman. Dia bukan anak yang mandiri lagi. Dia hanya bergantung. Terus dia bukan anak yang apa namanya? Yang punya pendirian. Dia akan menjadi anak yang terombang-ambing. Sini iya, di sana iya. Jadi nggak punya pendirian. Seperti itu. Dia nggak bisa mengambil keputusannya sendiri gitu loh. Dimulai dari mana ya? Itu tadi dari rumah. Kita yang membuat anak kita seperti ini. Jadi boleh sayang sama cucu, boleh, gak ada salahnya. Tapi jangan sayang yang salah. Kalau papa mamanya mengatakan A, ya ayo sepakat A. Jangan papa mamanya A, kakek neneknya B. Ya Nek? Jangan papa mamanya bilang jangan pulang larut malam, kakek neneknya boleh pulang sampai pagi. Oke ya, berarti itu ya. Jadi memang gak gampang kalau ada kakek nenek, makanya lebih baik kalau sudah berkeluarga itu, bukan berarti saya ini ya. Lebih baik pisah dari rumah orang tua sehingga bisa membimbing keluarga anak-anak kita dengan baik. Gak ada yang cawe-cawe ya di dalam rumah tangga. Tapi kalau terpaksa harus ada kesepakatan ya supaya anak-anak kita bertumbuh dengan baik. Kemudian anak diasuh oleh kakek nenek. Nah, ini yang cilakanya. Karena papa mamanya kerja. Kalau di daerah-daerah sini kayaknya banyak yang ke luar negeri ya. Ke Hong Kong. Sehingga anak-anak lebih banyak diasuh oleh kakek nenek. Dan banyak sekali yang rusak ini. Karena orang tua hanya mensuplai anaknya dengan uang. Tapi tanpa kontrol. Kakek nenek juga menganggap yang penting anakku makan, saya lihat dia baik-baik saja, oke. Dia pergaulannya seperti apa saya juga nggak tahu. Ya. Ini yang sering banyak sekali yang terjadi. Jadi tidak ada disiplin, tidak ada aturan yang ditegakkan di dalam rumah. Sayangnya kakek nenek tadi, sayangnya yang salah. Akhirnya anak ini bablas. Ya, bablas angine. Tiba-tiba nanti bunting karena tanpa kontrol, gak ada aturan di rumah. Atau gara-gara semua semua dituruti. Suatu saat setelah dituruti, tidak dituruti, dia memberontak. Dia memberontak apa? Dia lari dari rumah, tidur di rumah teman. Ya kalau temannya baik, kalau temannya nggak baik, rusak. Bergaul dengan orang lain. Nah, ini seringkali pola asuh ini akan mempengaruhi kepribadian anak-anak kita. Jadi perhatikan nenek atau kakek boleh asuh anak, tapi tetap juga harus ada aturan, ya. Jangan dibiarkan begitu saja. Kemudian anak yang diasuh oleh babysitter. Mungkin kalau di sini nggak ada babysitter ya, nggak tahu ada apa enggak. Hah?
Ada ya, ada ya. Kita juga bisa memahami kalau babysitter ya. Yang penting anaknya udah makan, tidur ya udah, ya kan? Mau dia mau hancur-hancur dan lain sebagainya, ya wes silahkan gitu. Jadi lama-lama anak itu jadi anak babysitter, lebih dekat dengan babysitter daripada orang tua, ya. Nah, pola asuh itu sangat mempengaruhi. Ini kita akan lihat satu persatu. Pengaruh pola asuh dalam pembentukan kepribadian anak. Jika seorang anak dibesarkan dengan kritikan, ia akan belajar menyalahkan. Kalau kita besarkan anak kita dikritik terus, aduh kamu ini begini, kamu ini begini. Lama-lama anak itu bertumbuh menjadi pribadi yang suka menyalahkan. Gak pernah melihat hal yang baik bagi yang ada di teman-temannya, bagi orang tuanya. Selalu yang ada adalah kritikan. Dia akan kritik terus. Jika seorang anak dibesarkan dengan permusuhan, ia akan belajar melawan. Hati-hati ya, kalau kita terus membesarkan anak kita dengan permusuhan, ya berantem terus, bertengkar terus setiap hari dengan mama, lama-lama dia akan melawan. Jika seorang anak dibesarkan dengan aib, ia akan belajar merasa bersalah. Jika seorang anak dibesarkan dengan toleransi, ia akan belajar apa? Bersabar. Jika seorang anak dibesarkan dengan cemooh, ia akan belajar merasa malu. Ya jelaslah kalau dicemooh terus kan, dihina-hina terus, lama-lama dia menjadi pribadi pemalu, bukan pemberani lagi, kepercayaan dirinya hilang. Jika seorang anak dibesarkan dengan dorongan, ia akan belajar percaya diri. Jika seorang anak dibesarkan dengan kejujuran, ia akan belajar bersikap adil. Jika seorang anak dibesarkan dengan perlindungan, ia akan belajar percaya. Jika seorang anak dibesarkan dengan restu, ia akan belajar menyukai dirinya. Dan terakhir, jika seorang anak dibesarkan dengan penerimaan dan persahabatan, ia akan menyatakan kasihnya di dunia ini. Ya, jadi bagaimana Bapak Ibu membesarkan anak, mengasuh anak di dalam rumah tangga itu nanti akan mempengaruhi kepribadian anak-anak kita. Termasuk ketika kita mengajar anak-anak kita. Bagaimana sih ketika anak-anak itu ada nakalnya, ada tidak dengannya, kata-kata apa yang keluar dari mulut kita. Itu akan mempengaruhi kepribadian anak kita. Tadi ada Pak Gembala menceritakan satu kasus, kata-kata itu yang keluar itu akhirnya mematikan satu bakat kemauan seorang anak yang padahal awalnya bersemangat untuk mengikuti satu kegiatan untuk dirinya sendiri, tapi karena ada satu statement yang akhirnya diartikan salah, akhirnya dia harus berhenti sampai 1 tahun untuk tidak mengembangkan kemampuannya. Jadi harus hati-hati di dalam kita mendampingin anak-anak kita. Kalau begitu kita melihat tadi saya paparkan ini sampai jam berapa ya Bu? Udah selesai sebenarnya ya? Oke, saya percepat ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua atau seorang guru dengan melihat tadi anak itu unik, anak itu punya gaya belajar, punya bahasa kasihnya, pola asuhnya, ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Yang harus kita lakukan adalah didik atau ajarlah mereka sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Tadi kan kita udah melihat anak itu unik, dia punya bahasa kasih. Kita tidak bisa menyamakan dia kan dengan anak yang satu dengan yang lain. Ya, saya senang sekali dengan buku yang dikarang oleh Pak Yosef Tong, ya Stephen Tong ya, Arsitek Jiwa. Saya suka sekali buku ini. Dia berkata, seorang arsitek sebelum dia membangun, dia harus memperhatikan apa? Kondisi tanah di mana dia harus membangun. Ya benar gak? Kalau tanah di mana dia membangun itu keras, otomatis dia harus memikirkan alat-alat, bahan-bahan yang diperlukan. Demikian juga kalau dia membangun tanahnya lembek, berarti kan dia memperhatikan dulu bahan tanah, berapa kubik tanah untuk menimbun sehingga nanti bangunan itu akan kuat. Tapi kalau seorang arsitek asal membangun saja dia tidak memperhatikan
kondisi tanah yang dimana dia membangun, nanti akan terlihat bangunannya itu seperti apa, ya kan? Akan mengalami kesulitan. Mungkin karena kurang tanah, akhirnya lama-lama nanti roboh. Atau karena tanahnya keras, alat yang dia pakai, alat yang biasa saja, mudah patah. Karena dia tidak melihat kondisi tanah. Sama dengan kita. Kita adalah orang tua, kita adalah guru yang merupakan arsitek jiwa yang membentuk anak ini, membentuk kepribadian anak ini. Jangan semau-maunya kita, tapi kita harus memperhatikan kondisi anak kita ini seperti apa. Anak saya ini keras apa enggak? Keras ditambah keras jadi apa? Hah? Bentrok terus toh. Kalau keras harus dihadapi dengan apa? Lembutan. Mungkin sekali-sekali ada kerasnya. Kalau anak kita lembek, ya jangan letoy-letoy juga. Ada saatnya kita harus tegas kepada mereka. Kita harus memperhatikan kondisi mereka, memperhatikan kebutuhan mereka. Barulah bisa mendarat. Kalau kita nggak melihat kondisi mereka ya, sampai berbusa mulut kita, ya seperti tadi Bapak Kepala Desa bilang, di depan kita enggak. Padahal di belakang, enggak. Gitu. Menyenangkan hati kita aja, enggak. Tapi ketika kita nggak ada, nggak tahu, lost gitu loh. Karena kita nggak ngerti mereka ini siapa gitu. Jadi kenalin mereka. Didik mereka sesuai kebutuhan dan kondisi mereka. Ya. Kalau di sekolah minggu, di sini ada buku pegangannya ya. Pakai kurikulum. Pakai apa Bu? Buku apa Bu? Kalam Kudus. Atau rancang sendiri Bu? Oh, nggak ada buku pegangan. Oke, nggak apa-apa, nggak menjadi masalah, ya. Jadi kita menyiapkan materi itu sesuai dengan kebutuhan. Karena kadang-kadang buku pegangan itu kadang tidak sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita. Jadi kalau kita buat sendiri itu sangat bagus karena akan menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Kemudian kita bisa modifikasi. Kalau misalnya kita pakai buku pegangan, ya. Sama di SD, ngajar di SD itu materi sudah ada buku. Tapi kadang-kadang kalau kita memakai sesuatu dengan cara yang sama itu tidak akan menarik. Nah caranya gimana? Kita akan ubah metode mengajarnya. Ya, kalau di sini anaknya tadi gaya belajarnya kinestetik, ya jangan di dalam kelas terus, di luar lari-lari. Ya, kalau anak kita inginnya visual, jangan cerita terus. Nanti dia akan tidak mendengarkan itu. Print gambar, ya walaupun itu gambar sederhana atau gak usah beli-beli. Di sekitar kita itu banyak yang jadi alat peraga. Itu sangat menolong anak-anak memahami materi kita. Ya, jadi kalau kita pakai buku, ada kurikulumnya, kita bisa modifikasi khususnya di metode mengajar. Tapi kalau buat sendiri itu sangat bagus. Saya lebih senang buat sendiri. Karena sesuai dengan kebutuhan lokasi di mana saya ada. Jadi lebih mendarat pengajarannya. Itu ada yang pertama, didik mereka. Kemudian didiklah mereka dengan hati. Nah, ini saya senang sekali buku yang ditulis oleh Hendrik, 7 Hukum Guru. Ini saya pakai ke mahasiswa sebagai acuan saya dalam mengajar. Salah satu hukum mengajar yang diberikan oleh Hendrik itu adalah mengajar dengan hati. Bukan head to head tapi heart to heart, ya. Bukan head to head apa artinya? Bukan hanya memindahkan pengajaran yang ada di otak gitu loh, akademik, tetapi mengajarlah dengan hati. Kalau mengajar dengan hati itu apa? Mengajar dengan penuh ketulusan, ya, dengan totalitas menerima murid kita yang aneh tadi dalam tanda kutip dengan segala kelemahan mereka. Kita menerima mereka dengan penuh ketulusan. Kalau kita mengajar, mendidik anak-anak kita bukan karena kasih bersyarat. Kadang-kadang orang tua itu kasihnya bersyarat kepada anaknya. Kalau kamu taat, saya baru melakukan. Kalau kamu nggak taat, saya nggak melakukan. Itu namanya kasih bersyarat. Tapi ini anak kita mau apapun dia, mau nungging dia, mau
udah hamil di luar nikah itu tetap anak kita kan. Kita harus menerima dia. Jadi kita harus mengasihi dia, kita mengajar dia, kita mendidik dia dengan hati yang tulus tanpa syarat. Itu namanya cinta yang tulus ya. Mengajar dengan hati. Kita melakukan segala sesuatu, guru-guru sekolah minggu dipuji, dihargai, dikasih uang apa enggak, biarkan Tuhan yang membalas. Ajarlah anak-anak itu dengan ketulusan dan terimalah segala kelemahan mereka dengan apa adanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadilah teladan. Dari sekian banyak tadi, didiklah mereka. Kalau mendidik itu kan kadang-kadang sering banyak apa? Mulut. Kadang-kadang anak-anak tidak mendengar. Tapi yang paling kita perhatikan adalah teladan. Teladan itu tidak dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Jangan sampai kita melarang cucu kita tidak merokok, tapi kita sendiri dan jangan main HP terus. Kamu ini main HP, tapi mamanya, papanya main HP. Anaknya bilang apa? Lah tuh, nenek, kakek, papa larang saya, tapi mama sendiri? Jangan ganggu suami orang. Tapi mamanya sendiri? Ganggu suami? Gimana? Jadi yang benar itu harus jadi teladan. Jadi saya senang sekali yang ditulis oleh Profesor Arif ini ya. Dia berkata, hai guru, hai orang tua, berhenti memberi contoh, tetapi menjadi contoh. Ya, jangan berkata, tuh loh, anak saya itu rajin belajar. Ponakan saya, di mana saya SMA dulu, saya tinggal di rumah mereka. Karena memang semangat saya untuk sekolah itu sangat tinggi banget. Jadi sambil masak, nanti saya bawa, saya sudah ringkas semua mata pelajaran yang diajarkan oleh guru saya di waktu SMA itu, saya ambil inti-intinya di satu buku agenda itu, saya ambil intinya. Jadi guru ngajar nanti tak pindahkan ke buku agenda. Jadi ketika saya belajar tidak semua buku turun, hanya satu buku agenda. Kalau zaman dulu kan belum ada kompor gas sekarang kan, yang ada kan masih pakai kayu. Kalau zaman saya kecil ya, zaman saya masih pakai kayu. Jadi kayu tuh di bawahnya tempat masak di atas kayu. Nah, sambil masak saya letakkan buku saya di situ. Jadi sambil saya belajar, karena saya semangat belajar. Sungguh saya ingin juga supaya papa mama saya tidak merasa rugi aku disekolahkan. Sehingga saya berjanji saya pingin kalau bisa saya dapat beasiswa. Benar nggak? Kerja keras itu nggak mengkhianati hasil gitu loh. Kita bekerja keras itu ya. Nah, kakak saya yang lihat itu dibandingkan dengan anak-anaknya. Lihat dulu Tante Yulimu itu, tahu nggak? Karena anak-anaknya malas belajar kan. Tahu nggak Tante Yulimu dulu sambil masak, sambil dia membaca, dia sampai bawa bukunya di dapur itu untuk membaca. Tahu apa yang terjadi yang saya bilang tadi? Anak-anaknya jadi marah. Jadi saya pulang ke Nes, Tante, lihat tuh mama selalu yang jadi di perbandingan dengan kami adalah Tante sendiri, karena dia lihat sendiri semangatnya Tante belajar. Lah kan kami punya cara sendiri belajar. Bukan berarti nggak megang buku, bukan berarti kami nggak belajar, tapi karena mamanya tadi. Jadi yang saya mau sampaikan, berhentilah memberikan contoh orang lain, tapi lebih baik kita jadi teladan sendiri. Ya, dengan apa yang dia lihat, anak-anak didik kita lihat. Gak usah kita berkata-kata, oh iya, contoh mengasihi, contoh memaafkan seperti ini. Ya kan? Pasti dia akan ikuti, karena khususnya anak-anak kecil ya, mereka belajar sesuatu itu dari kesan-kesan yang ada di sekitarnya. Oh iya ya, membagi makanan itu seperti guruku itu ya, walaupun ada makanan sedikit tapi dia bagi. Dia lihat,
Jadi lama-lama dia akan tiru, walaupun dia nggak bisa berkata-kata, apalagi anak balita ke bawah itu ya, nggak bisa kan mengungkapkan, tapi dia hanya bisa melihat. Jadi hal yang paling ampuh di dalam pembentukan kepribadian anak adalah jadilah contoh yang hidup, bukan sebaliknya. Menjadi contoh yang buruk bagi anak-anak kita. Teladan hidup kita, keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Saya berjuang untuk itu, bukan berarti aku sudah lulus. Saya juga berjuang, saya banyak gagal di situ. Tapi kita harus berjuang, ya. Seperti tadi, jangan larang anakmu pakai HP, tapi kita sendiri main HP, ya. Suruh anaknya ke gereja atau kalau di Muslim sholat, tapi papanya sendiri enggak pergi sholat, enggak ke gereja. Baca Alkitab, tapi papanya sendiri, mamanya sendiri tidak baca Alkitab. Ya enggak mendarat, ya Bapak Ibu. Nah, saya harap melalui paparan saya sore hari ini kita sudah mengenal kondisi anak, apa yang mempengaruhi pembentukan kepribadian kita. Jika kita sudah melakukan selama ini dengan baik, kita tingkatkan. Kalau belum, mari kita belajar. Amin. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan ke. Jika ada pertanyaan, nggak tahu ya. Ya, bagaimana Bapak Ibu, Saudara kasih, terberkati enggak dengan materi ini? Sulit dipahami atau gampang dipahami? Gampang ya, kalau kurang mengerti lagi materinya bisa dibaca di rumah. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, Saudara kasih, saya persilahkan, saya beri waktu kurang lebih 10 menit untuk satu atau dua orang yang bertanya, dipersilahkan. Guru-guru sekolah minggu bertanya, monggo. Ada apa enggak ada? Ada yang bertanya? Paham semua. Paham semua. Atau sedang ngantuk gitu ya. Gak apa-apa yang ditanyakan, khususnya guru-guru sekolah minggu. Iya. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang ditanyakan, mumpung beliaunya masih di sini, bisa memberikan penjelasan secara langsung. Kalau anak-anak itu memang usahakan satu alat peraga itu agak besar. Agak. Oke, iya, agak besar. Kemudian kalau enggak, kita duduk di bawah. Duduk di bawah, ya, sorry ya, jadi kita peraga. Duduk di bawah, duduk di bawah. Dan semua alat peraga itu ditaruh di tengah-tengah. Itu caranya. Jadi soalnya Ibu megang begini, pasti ada yang maju, ya kan? Pasti ada yang maju. Tapi kalau semuanya duduk di bawah, taruh di tengah-tengah sambil menunjuk. Ibu ngajak sambil menunjuk, sambil menjelaskan kepada seperti itu, ya. Jadi jangan pegang begini. Kalau ada anak yang yang suka merebut itu, pangku dia aja. Jadi biasanya saya sampaikan, ayo bantu ibu, duduk di sini, di pangkuannya ibu, sambil kita jelaskan kepada anak-anak. Jadi dia merasa dilibatkan, gitu loh. Dilibatkan. Terkecuali kalau ibu mau membuat banyak, tapi kalau mau banyak mereka nanti sibuk dengan gambar mereka. Lebih baik hanya satu. Dengan cara seperti itu, kalau ada yang dominan, pingin ya kan gitu. Kadang-kadang karena dia cari perhatian, anak-anak yang seperti itu sebenarnya adalah anak-anak yang cari perhatian. Dia pingin dominan. Pangku dia aja, ayo bantu ibu aja dok, supaya kita jelaskan kepada
teman-teman. Atau pegang yuk, kamu yang megang ya. Ya begitu, jadi pintar-pintarnya guru menjelaskan. Atau yang seperti tadi, melingkar di bawah, taruh di tengah-tengah. Ya, oke. Ada lagi? Oke, mari. Bagaimana cara mengetahui bakat anak yang masih kecil? Seperti yang Ibu sampaikan tadi kan setiap anak memiliki bakat masing-masing. Terus orang tua kan memberi kayak fasilitasi. Bagaimana kita menentukan si anak itu bakatnya ini atau ini, seperti itu. Terima kasih pertanyaannya. Ini yang saya lakukan. Saya dari mereka itu kecil, jadi masing-masing mesti saya bawa. Itu namanya buku ajaib buat saya. Saya bilang. Jadi anak saya pertama tak tulis kelemahan, kemudian keunggulan. Jadi keunggulannya. Pasti kan kita bisa mengamati. Namanya mengamati. Pengamatan kita bisa salah, bisa benar. Walaupun nanti dalam perkembangan lama-lama mungkin yang kita anggap ini bakatnya lama-lama hilang karena nggak bisa gitu. Tapi nggak apa-apa, lebih baik kita menemukan daripada sama sekali nggak menemukan, sehingga kita bisa memfasilitasi. Dan ini contoh langsung yang saya lakukan. Jadi dari umur 2 tahun itu saya udah mulai terlihat kan. Nah, ya, oh ini anak pertama ini suka nyanyi, kemudian suka fasih berbahasa Inggris. Kelemahannya apa? Nih ya. Nah, kalau saya tidak fokus di kelemahan, tapi fokus ke kelebihannya. Karena dengan kita asah kelebihannya, yang boleh dikatakan talentanya, dengan sendirinya nanti pelan-pelan kelemahannya itu akan terkikis gitu loh. Nah, kemudian oh ini dia dominannya dari pengamatan, dia suka nyanyi atau dia suka make up, hancurlah semuanya ini kan. Atau apapun alat misalnya di rumah itu jadi alatnya dia untuk untuk nyanyi atau teng itu kan sudah menjadi deteksi awal buat kita gitu. Lama-lama kan kita bisa melihat gitulah seperti itu. Kemudian setelah kita melihat, oh bagaimana cara saya supaya ini bisa berkembang? Saya mencoba untuk memfasilitasi. Nggak usah yang mahal-mahal. Misalnya dia suka piano. Anak saya yang pertama suka piano yang harga yang itu loh, piano mainan neng yang mungkin 15.000 ya. Saya melihat di situ, saya kasih dia itu aja udah senang. Lama-lama kan berkembang kan. Akhirnya saya beli yang 300.000 akhirnya beli piano. Itu. Jadi kita mengamati dari awal. Jadi tidak dengan sendirinya. Nah, dari sekian banyak itu nanti kita lihat yang mana yang paling dominan. Pianonya, bahasa Inggrisnya, menggambarnya atau make up-nya. Kita akan ambil dari situ. Nah, setelah 2 tahun masuk nanti dia prateka, pasti kan ada perubahan lagi kan, kesenangannya dia ada perubahan atau ada yang menetap. Itu. Kalau itu menetap berarti itu talentanya dia. Kita akan asah ya. Itu yang saya lakukan dari awal. Jadi mengamati secara pelan-pelan sambil menulis yang mana yang paling dominan. Itu. Jadi mulai dari kecil sih. Baru setelah itu kita memfasilitasi. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi pengamatan ya, mengamati. Kalau nggak mengamati nulis. Ini kelebihannya, ini kekurangannya. Sekali lagi jangan fokus pada kelemahan tapi fokus pada kelebihan gitu. Ada lagi? Mungkin ada yang mau bertanya lagi, monggo. Atau sudah cukup? Sudah? Ya. Ya, terima kasih Bu Yuliria yang sudah memaparkan materi untuk membekali setiap kita, bersama-sama kita belajar mendidik anak kita agar apa yang kita arahkan, kita didik yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan terlebih anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan ya. Mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan sudah berikan untuk kita mau akhiri seminar kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih
untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh izinkan untuk setiap kami. Terlebih ya Tuhan, kami mengucap syukur melalui karya Tuhan, melalui pemerintahan Desa Kemiri Gede ini, boleh diselenggarakannya seminar untuk boleh memenuhi dan terus membekali setiap guru-guru sekolah minggu, setiap para wali murid untuk belajar bersama-sama, mengerti cara mendidik dengan benar, yang Tuhan terus boleh taruh dalam kehidupan kami untuk boleh menjadi berkat untuk anak-anak kami. Pakai terus setiap kami ya Tuhan, dan biarlah ya Bapa setiap kami mempunyai hati yang seperti hati Engkau, yang penuh dengan kasih, kesabaran, ketelatenan. Terlebih kami sendiri akan belajar seperti Engkau, agar apa yang kami teladankan untuk anak-anak yang kami didik, sepenuhnya kami juga meneladani Engkau, Sang Juru kami. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk narasumber Ibu Yuliria yang sudah Kau pakai. Terima kasih dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, terus bolehkan tambahkan hikmat, talenta untuk beliau, agar beliau terus boleh menjadi saluran berkat dimanapun beliau berada. Berkati kekuatan kesehatan, berkati juga keluarga, berkati juga pelayanannya. Biarlah Tuhan juga terus memakai hamba-Mu ini untuk boleh terus menyampaikan hal-hal yang baik, yang secara khusus Tuhan boleh izinkan untuk beliau sampaikan. Berkati juga pemerintahan Kemiri Gede ini dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkati Bapak Kepala Desa, Bapak Hari, begitu juga dengan staf yang boleh membantu. Terima kasih ya Bapa. Biarlah pemerintahan Kemiri Gede ini terus dalam genggaman Tuhan. Apa yang baik boleh dikerjakan menjadi tanggung jawab yang besar untuk pemerintahan kami. Berikan hikmat-Mu, berikan belas kasihan-Mu untuk setiap pemerintahan kami ini, sehingga di mana kesejahteraan pemerintahan Kemiri Gede ini boleh kami rasakan di mana kami boleh berada. Terima kasih ya Tuhan. Selanjutnya oleh hamba-Nya doa berkat. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa sekali lagi untuk doa penutup. Tuhan Allah yang mengasihi kami, biarlah Engkau sendiri boleh menyertai setiap kami berjalan pulang setiap kami. Dan kami percaya hanya kuasa dan pertolongan-Mu saja kami harapkan, sehingga dalam perjalanan pulang kami boleh sampai ke tempat kami masing-masing, bertemu dengan saudara, sahabat, teman, keluarga kami yang ada di rumah kami. Demikian juga hamba-Mu yang akan kembali dalam pelayanannya, Tuhan akan terus sertai dan berkati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama mengarahkan hati pikiran kita, dan biarlah kita terima berkat damai sejahtera yang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang telah diwujud nyatakan dalam kematian di atas kayu salib untuk menebus setiap kita dari dosa-dosa kita. Demikian penyertaan Roh-Nya yang kudus menyertai setiap kita, menuntun kita, memampukan kita sebagai orang tua ataupun sebagai guru-guru sekolah minggu ataupun mungkin sebagai sahabat anak kita. Biarlah Tuhan boleh menolong kita dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami hidup dan satu-satunya, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.